Saya bikin galeri sendiri namanya Silan Galeri bersama Restu waktu itu. Restu Imansari. Jadi kami bekerja sama dengan Mela Yarsma dan Nindityo. Terus saya juga bersama Sandy, teman dulu sekolah di Berlin juga, bikin di rumahnya di Kute, Silan Galeri Bali gitu. Dan yang kami pamerkan semua nggak laku. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga ada di Instagram di mature.idn dan juga di Domi punya podcast di Spotify. Terima kasih karena kemarin ada juga banyak komen dan juga ada referensi misalnya harus ngundang seniman A atau ngundang orang B atau misalnya kayak ngobrol dong sama tokoh ini gitu. Nah, untuk di hari ini ada kedatangan tamu kolega spesial juga yang dimana ini penting sekali kita arsipkan obrolannya dan juga harus mungkin kita dengarkan karena sangat jarang sekali ya karena beliau juga sibuk dan banyak kegiatan dan banyak proyek. Ini kayak spesial malam ini hadir. Terima kasih banget ya. Makasih Eyang Teguh Ostendrik, akhirnya kita bisa ngobrol di sini. Selamat malam. Selamat malam. Suaranya cocok Mas jadi podcaster nih Mas ya. Wah, merdu sekali makanya suaranya Mas ya. Iya, nanti mungkin di ending bisa nyanyi-nyanyi dikit Mas ya. Boleh. Kadang-kadang bass tapi bisa bariton juga. Wah, itu dia kan. Padahal posisinya ngobrol bukan nyanyi tapi udah enak gitu Mas ya. Gitu ya. Mas, ini terima kasih ya. Akhirnya menyempatkan waktu dan ngobrol di sini. Bagi saya juga satu kehormatan. Waduh, enggak, justru aku nih Mas yang terima kasih. Sehat-sehat Mas ya? Sehat. Tetap olahraga. Nah, selalunya tadi sebelum kesini pun fitness yang nge-gym ya? Iya. Dan itu adalah rutinitas. Betul. Jadi seminggu kalkulasinya berapa kali Mas? Beban 3 kali seminggu, kemudian Pilates, flexibility, terus TRX. Oh, jadi lumayan rutin ya agenda-agenda itu Mas ya? Yoga juga. Oke, pantes sekarang masih fit di usia-usia yang cukup lumayan ini ya. Banyak orang mungkin yang jangan dibilang. Aku gak bilang umur ya, tapi kan usia kan banyak Mas gitu. Oke nih, yang Teguh ya. Aku tuh udah banyak juga info kayak undang dong si Eyang Teguh ini. Karena kemarin-kemarin ada proyek-proyek yang menarik mungkin bisa diceritain gitu. Nah, mungkin memang aku juga melihat di beberapa informasi sosial media yang Teguh ini kan kemarin-kemarin meluncurkan ada banyak kegiatan, salah satunya bukan film. Nanti sebelum kita bahas ke sana, mungkin basic dulu informasi tentang sosok Eyang Teguh ini gitu Mas. Dari informasinya kan dulu sempet keluar ke Jerman tuh bagaimana tuh Mas? Ya saya manusia biasa yang kadang-kadang ingin tahu, kepo. Awalnya gimana Mas mungkin? Ya awalnya umur saya kan sudah 75. Jadi akhirnya kesebut juga. Oke. Generasi saya itu orang tuanya kan belum tidak terlalu open minded. Jadi kalau di zaman saya itu mereka bermimpi anak laki-lakinya jadi dokter, insinyur, atau masuk akabri. Di era itu ya Mas ya? Jadi saya harus pilih, jadi saya pilihnya kedokteran gitu. Tapi ternyata ya setelah 2 tahun di kedokteran Trisakti, saya melihat sendiri pada diri saya bahwa ini bukan jalan hidup saya gitu. Dan kebetulan waktu itu saya udah sering jalan-jalan ke tim, terus pergi ke biblioteknya Goethe Institute di Matraman Raya waktu itu. Satu hari saya menemukan waktu itu saya belum bisa bahasa Jerman, jadi hanya lihat foto-foto. Ada satu lukisannya Matthias Grunewald, itu lukisan altar di gereja di Almar di Prancis Utara.
wah saya terkejut ini orang kok jujur sekali gitu. Jadi Yesus yang biasanya dilukis dengan kulit yang halus atau mata yang masih optimis padahal sudah mau wafat. Yeah. Ini Matthias Grunewald melukiskan tubuh Yesus itu busuk gitu. Keren banget. Jadi memang setelah nggak tahu berapa 512 kali dicambuk di Via Dolorosa pasti badannya kan hancur gitu. Yeah. Dan ini saya pikir saya harus belajar di Jerman waktu itu. Oh, makanya kepikiran gitu. Karena kejujuran itu dan pemikiran-pemikiran yang dalam. Dan memang Jerman sampai sekarang juga dikenal sebagai Das Land des Denkers gitu. Jadi negerinya pemikir. Ya. Jadi akhirnya saya ngumpulin duit dari jadi supir taksi di waktu itu kan Trisakti ada di Grogol, sebelahnya itu belum ada Tarumanegara. Waktu itu Pool taksi. Lapangan kosong, terus gamnya poolnya di situ. Jadi saya daftar, ngumpulin duit pelan-pelan akhirnya bisa dapat kurang lebih 2.000 mark untuk uang saku. Jadi itu cukup hanya untuk 2 bulan hidup. Dan beli tiket satu arah saja, bukan pulang pergi. Hanya untuk berangkat. Hanya untuk berangkat. Kebetulan memang setelah pada saat pemerintahan Willy Brandt waktu itu memang Jerman sedang membuka pintu untuk mahasiswa asing dan orang Indonesia waktu itu tidak wajib minta visa. Jadi Anda datang langsung dapat 3 bulan cap. Oke. Itu berarti tahun berapa, Mas? Tahun belum lahir. 72. 72? Iya. Jadi 72 itu menginjakan kaki di Jerman? Iya. 72. Itu kan kalau kita belum bisa bahasa Jerman. Nah itu maksudnya tadi aku mau nanya. 1972 mendarat di Jerman dengan mungkin informasi yang minim. Di Munich waktu itu ya. Perdana mendarat di Munich Jerman itu. Dan tapi waktu itu saya dapat dibantu oleh suster di Jalan Juanda. Mereka kebetulan punya asrama dan sekolah bahasa di luar München waktu itu di Walchensee. Jadi ya Grundstufe 1 waktu itu saya selesaikan dalam 3 minggu, kemudian pindah ke Berlin karena uang saku saya sudah mulai menipis dan kalau tinggal di desa kan nggak ada job. Jadi ke Berlin ada teman di sana yang teman dari penpal namanya. Penpal. Zaman dulu belum ada Instagram, belum ada apa-apa ya. Jadi si teman saya itu mencarikan kamar untuk 1 bulan, kemudian pakai pakai NPWP dia. Teman saya itu namanya Chung Kian, orang Pontianak. Lalu saya dikasih pinjam NPWP-nya, dapat job. Dan itu lucu sekali. Jadi waktu jobnya itu ada di stasiun paket pos. Jadi saya harus mengangkatin paket dari gerbong kereta ke truk kan. Oh, kayak logistik gitu Mas ya? Iya. Terus tiba-tiba dari toanya itu, dari loudspeakernya bilang, Herr Chung, schneller, Herr Chung, schneller gitu kan. Maksudnya Tuan Chung, kerjanya yang lebih cepat. Saya nggak sadar bahwa saya ini namanya Chung. Oke. Sampai dia akhirnya nengok ke dalam gerbong saya bilang, Herr Chung, schneller, gitu. Cepat. Baru saya sadar, saya kan pakai NPWP. Karena dipikirnya kan bukan saya, itu temanku gitu padahal. Oke. Jadi waktu mendarat yang di tahun 72 itu di Jerman belum langsung sekolah ya Mas ya?
Masih sekolah bahasa. Bahasa dulu artinya belum Ya. yang seni rupa atau seni. Seni rupanya ternyata nggak gampang. Jadi saya daftar di Hochschule der Kunst Berlin itu 4 kali. 4 kali. Ujian masuknya 4 kali. Jadi setiap semester ada ujian masuk. Oke. Saya coba lagi. Gagal. Nangis lagi. Tapi nggak tahu ya. Mungkin karena saya Leo jadi nggak pernah menyerah. Gigih terus. Iya. Semangat terus. Keempat kali baru tembus. Iya. Dan memang pingin di situ. Yang Teguh ini pingin di situ. Dan masalahnya kan pendaftarnya tuh waktu zaman saya aja udah 1.000 orang. Yang diterima cuma 25 per semester. Jadi memang sulit. Iya. Mungkin kalau ada teman-teman muda yang ingin atau bermimpi sekolah di sana ya harus siap untuk tidak lulus. 4 kali sih lumayan lama sih Mas. Sekarang nunggu per semester lagi kan. Iya. Jadi tapi selama menunggu itu saya sekolah graphic design. Hanya untuk supaya ada surat untuk mendapatkan visa. Izin tinggal namanya. Iya. Itu berarti memang tanpa ada link detail, artinya nggak punya teman yang di sana gitu Mas ya. Jadi benar-benar mencari sendiri semua informasinya ya. Dan mendapati informasi yang di Kunsthalle ini yang bagus untuk seni-senian itu Mas ya. Jadi masuk di tahun berapa Mas di Kunsthalle itu? Nah, di Kunsthochschule itu saya diterima tahun 74. 72 mendarat ya sekitar 2 tahun menunggu. Selama itu saya pergi ke Graphic Design Schule namanya, sekolah grafik. Namanya Letterschule. Hanya untuk ngisi waktu dan belajar bahasa Jerman dan sekalian bisa dapat izin tinggal kan. Baru karena tanpa ada izin tinggal Anda nggak bisa ngejob. Ya, nggak bisa di sana cukup tertib ya. Cukup tertib tapi nyatanya saya bisa pinjam. Dan kami mahasiswa Indonesia sering pinjam-pinjaman itu kartu ID-nya bis, itu. kartu bis. Mereka nggak bisa bedain fotonya Domi sama foto saya. Oke. Karena mungkin ya itu bukan orang mereka, jadi orang Asia kan dipikir udah gitu. 74 mulailah start. Ngambil apa Mas kalau boleh tahu gitu? 2 semester pertama kan semester, jadi semester dasar. Jadi kami diajarin semuanya, belajar gambar, belajar matung pakai tanah liat dan lain-lain. Setelah itu ada ujian dan kalau Anda lulus akan dipilih oleh di antara 25 profesor yang ada di situ berhak untuk memilih Anda jadi mahasiswanya gitu. Dan waktu itu saya dipilih oleh 3 profesor patung, tapi saya nolak. Saya bilang nanti kalau saya pulang ke Indonesia nanti saya nggak mau punya kontainer. Oke. Kan hal gitu. Iya benar-benar. Buat ngirimin karya-karya itu. Jadi akhirnya diskusi lama, Profesor Bahman yang dari seni lukis mau menerima saya. Jadi periode yang Teguh ini sekolah itu dari 74 sampai tahun berapa? Sampai masternya 80. 74 sampai 80. Jadi totali 6 tahun. 6 tahun. Jadi langsung kan. Jadi dari bachelor sampai master. Oke. Jadi memang di sana ada kayak paket langsung gitu Mas ya. 4 tahun normalnya untuk S1 istilahnya. Lalu lanjut 2 tahun untuk S2-nya. Betul. Oke. Jadi secara kalau kita ngomong titel itu 2 gelar dapat di satu sekolah itu ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, itu cuma kan Jerman tuh dingin sekali orangnya. Jadi waktu saya lihat di sini kok ada yang pakai toga-toga gitu tuh. Apa sih? Wisuda. Di sana nggak ada. Nggak ada ya? Jadi ada papan tulis gede gitu ditulisin nomor NIP kamu. Iya. Nomor segini lulus, nomor segini lulus. Gitu. Jadi tidak ada semacam kita peresmian yang kayak memindahkan toganya itu wisuda gitu nggak ada? Nggak ada. Terus jadi di situ ditulis yang lulus bisa ngambil diplomanya, suratnya di sekretariat.
Udah. Oh hanya gitu ya? Nggak ada ritual. Nggak ada ritual yang pakai toga dan wisuda gitu-gitu. Oh, karena memang ini budayanya mereka atau hanya di kampus itu mas? Itu modelnya? Toga-toga itu kan budaya Amerika. Oh oke. Orang Eropa kan benci sekali ya. Oke. Orang Eropa selalu bilang orang Amerika nggak punya kultur. Oh oke. Oh jadi yang kayak gitu-gitu oke, paham. Itu jadi ketika yang Teguh ini sekolah yang tadi beres sampai ke si masternya itu, lalu arahnya kekaryaan yang Teguh di awal-awal itu apa Pak? Lebih ke memang painting aja atau ada sculpture atau instalasi? Ada sculpture, ada instalasi sih. Ada. Jadi tetap ternyata 3 profesor yang waktu dulu pernah milih saya untuk jadi mahasiswanya ada benernya gitu. Oke. Mereka juga bikin kasih alasan bahwa mereka ingin saya menjadi mahasiswa mereka itu karena drawing saya kuat katanya. Jadi memang ada bekal ya, secara mungkin kita lihat kan ada bakat di sana ya. Saya nggak percaya sama bakat. Loh kenapa? Kenapa? Itu kan ada bekal yang kita bawa gitu. Nggak ada. Maksudnya nggak ada percaya ke sana gitu. Interest aja. Oke. Jadi tidak ada istilah wah bakat ini ya. Bakat itu kan alasan untuk kamu bisa bermalas-malasan. Wah, gue nggak punya bakat gitu, padahal males. Oke. Bisa dibilang begitu ya. Jadi saya lebih percaya pada komitmen dan kerja keras. Itu pasti akan terbayar dengan komitmen kita ya, konsisten, kerja keras kita itu ya. Dan Hochschule der Künste itu cukup konservatif ya, jadi kurikulumnya ketat dan misalnya saya dulu wajib 3,5 tahun live drawing, gambar model telanjang itu untuk belajar anatomi. Bahkan kami dikirim ke kuliah kedokteran di Freie Universität Berlin itu hanya untuk mendengarkan anatomi supaya bisa lebih mendalam lagi. Jadi 3,5 tahun, 2 jam per hari, 5 hari seminggu. Makanya mendalami anatomi detail lagi ya. Jadi waktu saya mau mencoba melukis abstrak itu saya perlu waktu 4,5 tahun untuk membebaskan diri dari bentuk-bentuk akademis. Bahkan mendapatkan stroke-stroke yang abstrak itu justru di goyangan subway di New York malah. Oke. Saya bawa sketchbook, terus bawa tinta Cina. Jadi guncangan itu jadi efeknya lah istilahnya ya. Saya coba terus dan ternyata guncangan itu bukan hanya membuat saya belajar menggambar stroke yang abstrak, tapi juga ini seperti seismograf, ya kan? Yes. Jadi tangan kiri saya yang sedang memegang sketchbook ini bergerak dan tangan kanan saya kadang-kadang malah nggak gerak. Oke, gitu. Paham. Kayak seismografi, ada gempa bumi. Betul. Kita ngecek buat Gunung Merapi itu kan detaknya. Oke. Sebenarnya menarik juga gitu. Dan saya selalu menganjurkan anak-anak saya untuk kapanpun coba cari kerjaan sebagai waiter. Karena pelayan di restoran itu kan kamu harus bergerak 360 derajat, jadi kesadaran tubuh itu bisa dilatih dan tumbuh dengan sendirinya, dan bahkan kamu bisa mendapatkan ilmu yang bisa memanage gerakan tubuhmu. Jadi nama bahasa Jermannya Körperbewusstsein itu kesadaran tubuh. Ya. Jadi karena gerak semua gitu ya, saling berinteraksi gitu ya. Dan si tubuh kan belajar dan mencatat dia.
Iya, iya. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang Teguh selama sekolah di Jerman itu ya, waktu itu berarti kembali ke Indonesia tahun berapa? 88. Jadi mulai tadi tak catat itu kan start 72, mendarat, lalu keterima di 74, lalu sekolah sampai 6 tahun, lalu 88 kembali. 88 kembali. Apa yang melatar belakangi yang Teguh kembali ke Indonesia? Kenapa tidak ya mungkin jadi seniman Jerman atau lebih eksis di sana? Kenapa kembali? Pajak. Pajaknya tinggi di sana ya. Oh, di sini juga pajak. Iya, tapi kan enggak baru. Oke. Dulu masih oke ya. Jadi gitu. Sejak 88 tinggal di Indonesia kan pajaknya ringan banget. Oke. Saya pernah malah dapat berapa ya? 0,5% dari omset. Oh, jadi karena merasa situasinya tidak lagi oke atau tidak mendukung ya untuk berkarya dan berkesenian di Jerman. Untuk berkarya dan berkesenian menarik sekali di sana. Tapi kan untuk kita memproduksi, membeli art material apa semua kan tinggi pasti angkanya. Enggak, pajak income-nya tinggi. Oh, ini masalah pajak income-nya ya, bukan art material kita belinya ya. Jadi terakhir saya bayar itu sekitar 42%. Oh. Kan semuanya dinamis. Iya. Jadi kalau melampaui sekian, kenaikan persentasenya cukup tinggi. Oh, jadi itu akhirnya membuat yang Teguh berpikir kayaknya kembali berkarya aja di Indonesia gitu ya. Sebenarnya waktu itu juga hanya kepo ya. Jadi saya pikir umur 38 kalau saya nggak pernah tinggal di Indonesia, nanti kalau udah nomor 40 pantat saya semakin berat kan. Iya. Mau pindah itu males. Betul. Oh, jadi di usia 38 kembali ke Indonesia tahun 88. Iya. Oh, 1988. Dan saya beli tiketnya tanggal 1 April supaya wah ini April Mop. Tapi ternyata benar gitu. Ternyata benar, dan saya hanya memberi waktu itu target 3 tahun, kalau nggak cocok ya mau pulang ke Jerman lagi. Karena sudah lama di Jerman dan kan. Saya udah punya PR segala macam. Sistem secara ininya udah terlaksana ya di sana, udah ada manajemen dan detail link-linknya semua. Lalu bagaimana ketika tadi yang sampai kembali ke Indonesia, berjejaringnya bagaimana? Itu kan butuh komunikasi. Dulu kan nggak ada era sosmed kayak kita, gampang komunikasi. Saya kan 16 tahun tinggal di luar. Oke. Maksudnya merantau. Iya. Orang perantau itu selalu punya daya observasi yang lebih tajam daripada orang yang tinggal di bawah tempurung. Oke. Ya kan? Paham ya. Jadi 16 tahun nggak mati di negara orang, masa di negara sendiri bisa mati? Enggak kan. Jadi ternyata lebih mudah gitu untuk membangun network lagi dan tapi kan dari nol ya. Iya, membangun infrastruktur lagi. Bahkan penjualan lukisan saya, harganya saya turunkan 30% dari harga di Jerman waktu itu, supaya karena mulai dari nol kan. Tapi ya itu, saya selalu percaya bahwa laba-laba itu nggak bisa nangkep nyamuk, tapi networknya bisa nangkep. Ngerti? Paham. Ya, jadi begitu pula manusia. Jadi untung saya ekstrovert, jadi kanan kiri oke, sangat gaul. Ya. Jadi lebih mudah membangun network. Jadi kalau kita ngomongin soal waktu pertama kembali untuk membangun jaringan, koneksi, atau mungkin merangkai sebuah ekosistem yang di Indonesia ini, itu yang Teguh berarti ada komunikasi kayak akhirnya mungkin galeri atau seniman yang akhirnya membuat sebuah pameran gitu ada di Indonesia. Waktu saya pulang ke Indonesia itu enggak, galerinya cuma ada beberapa, dan mereka biasanya pameran lukisan padi menguning. Sama kuda 7 atau 8 gitu. Atau ikan koi ya, gitu. Pemandangan. Oke. Jadi lalu saya bikin galeri sendiri, namanya Silan Galeri bersama Restu waktu itu.
Restu Imansari. Jadi kami bekerja sama dengan Mela Yarsma dan Nindityo. Terus saya juga bersama Sandy, teman dulu sekolah di Berlin juga, bikin di rumahnya di Kute, Silain Gallery Bali gitu. Dan yang kami pamerkan semua nggak laku. Kayak Entang Wiharso, terus Edi Hara, Mela Yarsma, terus apa lagi, Nindityo. Tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Tahun 90. Oke. Jadi bikin galeri atas dasar idealisme, jadi makanya nggak jalan. Beberapa tahun kemudian ya dompet saya semakin kosong. Dan itu jadi agak sedikit berlawanan ya dengan galeri-galeri pada saat itu yang dimana menampilkannya berbeda lah ya. Karena market juga tahu tadi udah disebutkan mungkin banyaknya lebih ke pemandangan, padi atau kuda atau ikan koi. Nah ini di sisi sini ada galeri yang akhirnya membawa lebih banyak cenderung ke seniman-seniman yang punya karakternya masing-masing gitu. Dan kayak waktu saya pamerkan Entang Wiharso itu tamu-tamu galeri Silain Gallery pada ketakutan lihat. Waktu itu kan Entang masih yang wajah-wajah yang keras gitu, bagus banget. Atau Anu Sapati pernah saya pamerkan. Jadi kalau pembeli kolektor kuda itu kan lihat kayunya Anu Sapati, kayu busuk ngapain nih? Iya, beda. Mungkin belum sampai ke sana untuk melihatnya ya. Oh gitu. Tapi lalu bagaimana untuk sosok yang Teguh ini survive ketika kembali ke Indonesia, khususnya mungkin Jakarta, melihat ternyata berbeda dari kita ngomongin marketnya atau seni rupanya, seni-seniannya, bagaimana untuk menyiasatinya tuh? Apa yang dilakukannya selain galeri tadi? Ya pameran tunggal gitu sudah di usia di tahun berapa ya untuk pertama ya? Pameran tunggal pertama di Indonesia di Mitra Budaya di Menteng. Oke. Itu tahun berapa ya? 81. Pameran tunggal. Jadi, perdana. Begitu saya dapat master, terus pas ujian masternya waktu itu saya eksperimen dengan terakota kan, dengan tanah liat sejak tahun 76, tetap dalam seri Homo sapien bertopeng. Itu saya pamerkan pada ujian master, dan ada beberapa profesor yang bilang bahwa karya terakota saya itu sangat jenius. Wah, umur segitu dibilang jenius kan bangga kan. Bangga banget. Jadi pas pulang ke Indonesia buat liburan, saya pikir bikin pameran, tak bawa terakotanya, beberapa terakota saya bawa ke pameran. Waktu itu yang buka Pak Yop Ave. Oke. Setelah gunting pita pada masuk semua, terus waktu lihat terakota saya, tamu-tamunya, ini tanah kotor kok digantung di tembok gitu. Jadi wah, zaman itu pasti kan 8 kuda atau padi terakota pun nggak boleh kan, harusnya ada glasirnya gitu, cantik, jadi ada emasnya gitu. Jadi ya agak unik gitu ya, artinya jadi sedikit nggak kepagian. Oke. Memang rata-rata karya-karya saya itu selalu mendapat pengakuannya sekitar 10-20 tahun kemudian. Kayak iya itu juga setelah nanti berapa tahun kemudian. Ya terlalu cepat ya kemajuan. Tapi responnya waktu yang pameran tunggal itu artinya ada yang memang sales, ada yang oke.
dengan kolektor merespon baik gitu mungkin? Yang beli cuma Pak Ada Malik waktu itu. Beli lukisan, bukan beli terakota. Oh, jadi belum ada sampai yang akhirnya kolektor mengoleksi terakota itu nggak ada, belum? Nggak ada. Oke. Mengoleksi terakota pertama waktu saya bikin pameran tahun 91 kalau nggak salah ya. Yeah. Di tim. Oh. Bersama Tony Prabowo, dia bikin musiknya. Oke, kolaborasi itu ya. Yeah. Oke. Di situ ada beberapa karya terakota yang terjual. Sudah mulai memahami, sudah mulai melihat kekaryaan dari sosok Teguh Oostendrijk ini ya. Ya cuma satu orang. Siapa namanya itu? Lupa. Oh, itu memang dia lumayan jadi apa ya, kolektor established mungkin di era itu yang sangat pemerhati seni mungkin. Kayaknya ya. Oke. Dia saya sebenarnya masih ingat nama orangnya, tapi namanya karena udah sejak 2 tahun saya kayaknya udah mau ke arah Alzheimer. Oke. Oh, ya kalau dilihat wajahnya ingat ya, tapi oke, paham. Oke. Kalau kita ngomongin soal ini, itu tadi mungkin sedikit perjalanan dari sosok si Eyang Teguh itu ya. Kita mencoba agak sedikit mau coba ngomongin perkembangan zaman. Artinya tadi mungkin sudah di-mention Eyang Teguh ini kan usianya sekarang 75 tahun ya. Ya, ini kan usia yang dimana kadang sangat-sangat butuh waktu untuk mempelajari hal-hal baru, atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya mungkin sedikit resisten dengan hal-hal baru. Misalnya dulu kita tahu di era menjelang COVID itu kan ada era NFT di mana semua seniman atau semua orang malah stuck, tidak bisa berbuat aktivitas, dan seni rupa pun sama di dunia seni itu. Akhirnya kita mencoba mengarahkan ke NFT, dan sosok Eyang Teguh ini cukup ngalir dan mudah ya untuk beradaptasi. Itu sebenarnya bagaimana menerima hal-hal seperti itu ya? Saya masih tetap percaya pada dasar-dasar pendidikan akademis yang saya alami di Berlin yang sangat konservatif. Jadi justru itu sangu saya untuk menjadi adaptif. Karena kalau kita sudah bisa menguasai teknik-teknik yang baku, untuk berubah itu lebih gampang. Jadi memang itu satu, dan kedua karena saya perantau. Jadi perantau itu bukan hanya sebagai observer, tapi juga banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan diri. Ya. Jadi saya sudah terbiasa dengan itu, dan kebetulan ayah saya juga dulu polisi, jadi setiap 3 tahun pindah. Jadi bayangkan dari TK sampai SMA pindah tiap 3 tahun. Jadi sudah terbiasa dengan sesuatu yang asing dan ingin mencoba, dan semakin kepo kan. Gitu. Jadi buat saya NFT juga sesuatu, hanya bagi saya ini tools ya. Jadi bisa di create seperti seolah-olah saya berbuat sesuatu di atas kanvas atau di patung-patung besi saya gitu. Jadi semuanya hampir tidak ada bedanya. Bahkan Anda yang dulu kan yang ngusulin saya pakai Procreate. Sampai sekarang saya pakai Procreate. Iya, karena aku melihatnya kan ini masalah mungkin efisiensi, fleksibilitas. Sosok Eyang Teguh ini kan mungkin banyak beraktivitas kemana-mana, mobile lah artinya. Jadi aku pikir menarik ketika dari kekaryaan yang mungkin biasa di sketchbook, kertas biasa atau kanvas, di Procreate kan lebih mudah. Let's say Eyang Teguh ada di jalan kereta lagi, itu kan bisa gitu kan, jadi banyak stoknya toh. Dan karena biasa menggambar di atas kertas atau di atas kanvas, di Procreate saya jarang pakai stabilizer. Jadi
masih bisa lurus. Iya. Gitu. Oke, karena gini, kenapa tadi aku tanya itu? Karena di usia-usia mungkin yang tidak lagi yang kayak mungkin kayak di atas 50 atau 60 itu kan kadang orang merasa agak jenuh atau malas untuk mempelajari hal-hal baru. Tapi di sosok yang Teguh ini berbeda. Dari era NFT belajar, kripto juga main. Sekarang di era AI pun juga memakai dan mencoba mungkin lebih ngeblur ya, artinya berkolaborasi. Itu kan sesuatu hal yang ada perbedaan juga dari orang-orang lain gitu sebenarnya, Anggi. Sebenarnya nggak semudah itu juga perkembangan diri saya kan. Karena waktu supir Bluebird demonstrasi terus nginjek mobilnya Uber itu kan mereka melawan online taksi. Saya tertawa waktu itu. Saya lihat di YouTube, di Metro dan di beberapa stasiun TV. Saya tertawa, tapi saya bukan menertawakan si supir taksinya. Saya menertawakan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya terus jadi ingat tahun kalau nggak salah 75 atau 76 lupa. Saya ikut demonstrasi dengan para buruh percetakan di depan Axel Springer. Axel Springer itu kayak Gramedia gitu. Oke. Toko buku besar gitu ya? Bukan, juga bikin koran segala macam. Oke. Tahu apa yang kami demo? Perkembangan mesin? Iya. Oke. Jadi kami anti offset. Oke. Offset printing yang sekarang tidak dipakai. Iya. Iya kan? Iya. Jadi memang ya kita harus mengikuti zaman, harus menyesuaikan diri dengan zaman. Dan waktu saya masih di sekolah rakyat di SR tahun 60-an gitu. 60-an, 59. Lupa saya, tapi kurang lebih saya waktu itu masih kelas 3 atau kelas 4 SR. Bruder kepala sekolah saya itu periksain tas-tas kami, ada yang bawa bolpen nggak? Karena bolpen waktu itu dilarang. Oke. Jadi harus pakai tolpen gitu, ditutul ke tinta. Makanya meja-meja di sekolah itu selalu ada lubangnya itu untuk taruh gelas untuk tinta. Jadi zaman itu pun banyak sekali orang yang memaki-maki bolpen. Oke. Nah, sekarang mereka memaki-maki NFT, kemudian memaki-maki taksi online, memaki-maki AI. Bagi saya AI is kayak bolpen aja. Jadi saya menggunakan image generator untuk membantu saya supaya pengembangan desainnya lebih cepat gitu. Jadi saya tetap bikin sketsa, saya kasih ke si mesin, kemudian dia kembangkan dan saya bisa koreksinya bisa sampai 10 kali. Baru sesuai dengan kemauan saya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya dengan tanah liat atau material lain ya. Oke. Makanya dari situ. Boleh minum ya? Boleh dong, boleh. Boleh, ini bukan whisky Mas ya? Makanya sosok yang Teguh ini mungkin kalau kita lihat ya karena kita ada satu momen yang jadi tahu soal belajar yang kayak dari NFT, kripto sampai sekarang perkembangan zaman yang soal AI gitu ya. Lalu kita mau coba mungkin sedikit ada obrolan yang project-project dari sosok yang Teguh ini. Yang dimana kemarin-kemarin kita juga sempat melihat beredar informasinya ada di sosial media, Instagram atau YouTube yang tentang project-project yang Teguh di dalam laut. Dimana itu ada satu momen baru kemarin ini itu akhirnya ada satu hari rilis video perdana di Arjok.
Bisa diceritain sedikit tentang proyek itu? Itu kan bagian dari perkembangan zaman juga tuh. Nah, bagaimana itu yang tuh? Awalnya saya Google gitu mengenai apa oksigen. Ternyata oksigen itu yang kita hirup setiap detik. Itu kontribusi terbesarnya adalah biota laut yang tinggal di terumbu karang. Gitu kan. Yeah. Jadi hampir 70%, 69, sekian berapa. Yeah. Saya lupa angkanya. Jadi dan kemudian 87.500 kilometer coral reefs yang pernah kita miliki bukan hanya di Indonesia saja tapi di Coral Triangle 5 negara di Asia Tenggara ini itu udah hampir habis loh. Jadi yang masih bagus tuh hanya 6%. Jadi sebenarnya sangat mengerikan. Dan saya berpikir nanti anak cucu kita terus dia harus ke pasar beli oksigen. Gitu. Jadi akhirnya saya tergerak untuk membuat sesuatu gitu. Dan saya ngobrol dengan beberapa teman yang sudah pernah bikin koral-koral buatan. Menanyakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yeah. Jadi kemudian waktu itu saya diundang oleh Kunci Villa untuk jadi artis residence di sana selama 3 bulan. Saya bilang pada pemilik hotelnya, Scott waktu itu, saya nggak mau mendekorasi hotelmu, tapi saya nggak mau bikin sesuatu yang dekoratif, tapi saya ingin berbuat sesuatu bagi Lombok. Apa itu? Saya ingin bikin art installation yang dicemplungin ke laut dan bisa jadi keramba. Oke. Gitu. Yeah. Dia tertarik. Yeah. Ya udah, I'll give you 2 weeks time untuk persiapkan proposalnya, dan akhirnya saya bikin presentasi, mereka setuju dan mau kasih sponsor. Dan itu karya pertama saya. Dan saat itu juga kami ngobrol-ngobrol banyak. Akhirnya menemukan kata artificial reef. Oke. Jadi artnya saya tulis dengan huruf besar. Karena di sini art itu sangat penting gitu. Yeah. Jadi supaya saat karya ini dicemplungin ke laut, dari the day one dia sudah menjadi atraksi. Jadi kalau biasanya keramba-keramba biasa itu kan kayak meja aja. Yeah. Dan ternyata itu bergulir bergulir seperti bola biliar. Jadi, tapi yang lucu adalah saya berangkat dari seni rupa kan. Yeah. Saya membuat karya seni di bawah laut. Tapi orang-orang waktu itu orang-orang seni rupa nggak ada yang tertarik. Bahkan ada beberapa kolektor yang bilang, "Kuwi barang apa-apa mbok cemplungke ning laut kok apa rae maneman," gitu kan. Yeah. Gitu. Yeah. Tapi teman-teman dari IPB, dari Unbra segala macam, dari teman-teman marine biology, sangat semangat malah. Sampai sekarang itu kami sudah, Yayasan Terumbu Rupa sudah membuat 12 karya di 7 titik di Indonesia. Dan sudah ada skripsi S1 ada 3 yang mengangkat mengenai artificial saya. Oke. Tapi bukan dari seni rupa. Jadi Anda bayangkan betapa kesepiannya saya. Yeah. Gitu.
Saya berangkat dari seni rupa tapi teman-teman seni rupanya pada nggak tertarik. Mungkin mereka orang pedalaman ya. Belum takut air laut. Karena kan dari awal tadi sudah dibilang terlalu tercepat gitu kan, kemajuan gitu kan. Belum, nih mungkin belum gitu. Tapi akhirnya saya agak kaget juga tahun 2019. Oke. Mas Jenong. Oke. Mengusulkan saya untuk jadi apa namanya? Artis yang dipilih untuk Arjok itu. Oh, commission. Iya, commission untuk Arjok di momen waktu yang 2019. Kuratornya Agung Jenong itu. Iya. Oke. Terus waktu saya ketemu Heri Pemat, saya bilang, tapi ada syaratnya loh Mas. Apa Mas? Karya saya itu nanti setelah pameran 1 bulan mau saya cemplungkan ke laut. Jadi nggak bisa dijual. Responnya bagaimana? Apa ya? Boleh. Malah dia keluar, kalau nggak salah keluar uang cukup banyak untuk khusus bikin bangun ruangan besar untuk karya saya. Jadi di situ saya mulai semakin terketuk. Ya, dan semakin semangat. Ya. Ada nih orang-orang ternyata sudah mulai, sudah mendukung ya. Tapi kan. Dari kapan? 2014 sampai 2019 belum. Ya. Itu manifesting yang lumayan ya Mas ya. Dan lucunya 2014 itu Tempo Magazine dia memilih saya sebagai Artist of the Year kalau nggak salah, itu bahasa Indonesia apa? Seniman itu Artist of the Year-nya artinya untuk semua kalangan seniman gitu-gitu atau ada musician juga? Ada musisi. Oh, ada musisi juga. Oke. Dan salah satunya adalah yang Teguh itu ya di nominasi itu. Gara-gara karya saya yang di Teluk Senggigi. Oke. Tempo mengangkat itu dimasukkan ke nominasi. Tapi tetap aja seni rupa nggak tertarik. Belum. Memang perlu waktu. Mereka lebih tertarik pada galeri dan museum sama art fair. Iya, belum gitu ya. Dan sejak Arjok itu malah kemudian Pak Wiwahono dan Abigail dan Evelyn Halim tertarik. Saya tambah semangat. Sudah mulai nih berdatangan. Oke. Terus biasanya kami kan dapat sponsor dari Pelni, dari mana-mana gitu ya. Atau dari person yang peduli pada lingkungan. Ini kok ada seni rupa, ada kolektor gitu. Dan selalu pembicaraan kami dari Yayasan Terumbu Rupa itu selalu bilangnya sponsor kan. Pak Wiyu bilang enggak, kami tidak sponsor. Jadi kami membeli. Terus saya bilang, loh barangnya tapi enggak bisa diambil ke darat loh. Kalau sudah dicemplungin ya udah. Iya, kami membeli gagasannya. Wah. Ini dia nih. Oke. Jadi tidak harus memiliki barangnya. Dan itu yang membuat saya semakin semangat. Tapi memang benar lah. Artinya ketika tadi ada mention soal Pak Wiyu merespon dan dia sebenarnya sudah membaca, sudah tahu. Memang dari awal ketika dia bilang mau memiliki, kan artinya memilikinya bukan memiliki yang kita beli bawa pulang ke rumah. Tapi memiliki bahwa kita tahu prosesnya, gagasannya nih, subject matternya oke. Nah itu yang jadi poin mereka ya, 3 orang tadi tuh ya yang cukup brilian ini ya, orang-orang dari Pak Wiyu, ada Abigail dan Evelyn Halim ini mengetahui bahwa ada kekaryaan dari sosok yang Teguh ini yang harus disupport juga gitu. Oke. Dan saya beberapa hari ini pernah menulis mengenai
estetika yang artinya juga harus berhadapan pada kehancuran kan. Jadi estetika itu tidak harus selalu utuh dan tidak hancur oleh waktu gitu. Ya. Atau oleh ombak atau oleh salinitas dari air laut. Ya. Dan yang lucu kan Anda keluar 1,5 miliar untuk apa? Beli mobil Alphard atau beli mobil yang Ya. Tapi nggak pernah menanyakan ini bisa awet berapa puluh tahun. Nggak pernah kan? Ya. Bahkan pada saat Anda transfer itu uang, harganya kan turun. Ya. Ya. Bukan increasing tapi malah decreasing. Itu nggak pernah dibicarakan oleh pembeli mobil itu. Padahal kita beli mobil itu kan tujuannya untuk punya alat transportasi. Iya. Ya. Kenapa waktu beli karya seni, lah ini kolasenya nanti ngelotok nggak Pak? Iya. Iya. Jadi itu yang membuat saya kagum pada 3 orang ini bahwa beyond sekali ya. Ya, mereka mau membeli gagasannya. Ya, sangat beyond sih Mas. Iya. Beyond sekali dan memang orang-orang yang pilihan juga mungkin itu ya. Maksudnya datang, mensupport dan ini kan ekosistem yang perlu juga istilahnya didukung gitu ya. Mungkin memang belum banyak tapi pelan-pelan nantinya akan gitu. Iya, seperti waktu saya pamerkan karya-karya Entang pertama kali di Jakarta juga gitu kan. Juga medeni gitu kan. Apa nih karya ini ya? Kok menakutkan sekali. Jadi mereka lupa bahwa estetika itu juga menakutkan, bukan hanya benar. Bukan hanya menghias. Visual, bukan hanya disesuaikan dengan korden rumah gitu. Kan seni kan punya tugas untuk memproduksi adrenalin Anda. Ya kan? Iya. Bisa gembira, bisa ketakutan atau khawatir atau. Jadi sebenarnya memang kolektor dan seniman itu harusnya ngerti psikologi juga. Kayaknya sih. Kayaknya saya harus sekolah juga. Belajar bagaimana membuat orang lain menangis tanpa saya harus menangis. Iya. Nah, yang dari film yang kemarin sempat aku lihat, artinya di informasi sosmed dan beberapa sosial media dan berita itu kan akhirnya ada pemutaran di Arjok Perdana ya. Lalu ada tur-turnya lagi setelah itu. Nah, itu film itu memang berisi tentang perjalanan artificial reef itu atau sosok? Bukan, sebenarnya itu bagaimana? Harusnya saya sebelumnya saya mau bilang terima kasih pada Artopologi karena mereka produser dari film ini dan sekaligus juga mereka sudah membuat hadiah ulang tahun saya yang ke-75. Oh gitu, Jadi ini film ini. Oh, bagian dari itu ya. Ini sebenarnya proyeknya LPDP. Jadi dari kementerian? Kementerian Kebudayaan. Sebenarnya proyek ini dari Kementerian Kebudayaan waktu zamannya Pak Jokowi. Jadi biasanya proyeknya kan keluarnya di tahun-tahun terakhir, kemudian realisasinya baru sekarang. Jadi, dan sebenarnya film ini kan dari orderan dari mereka kan sebenarnya tentang maestro, gitu. Nah, pertanyaannya apakah saya sudah maestro? Jadi kategori dari yang beasiswa atau fundingnya si kementerian itu maestro ya, kata kuncinya tentang maestro. Terus yang dipilih karya-karya artificial reef. Jadi memang semuanya
kayak kebetulan gitu ya. Tapi menarik sih. Berapa lama proses pembuatan si film itu yang akhirnya ada di total 25 menit ya durasinya? Sekitar 6 bulan lebih ya. 6 bulan lebih. Plus administrasi. Oke. Administrasi biasanya lebih lama lagi. Iya. Itu artinya memang perjalanan juga waktu naruh di bawah laut itu direkord juga diperlihatkan secara detail. Kebetulan Yayasan Terumbu Rupa rajin bikin footage. Jadi sudah ada footage-nya, database-nya sudah ada. Oke. Jadi tinggal dijahit ya? Ya, yang jahit Mas Arfan. Ya, produser. Ya, saudara. Oke. Jadi tadi berarti ini bagian dari merayakan 75 tahun. Enggak. Jadi kebetulan. Paham gila itu berarti. Tapi memang rencananya dari yang Teguh ini akan membuat tur untuk berkelilingnya si video-video screening ini. Dari yang pertama di Arjok ya, itu kan mungkin premiernya. Perdananya. Setelah itu ada di mana? Sampai nanti ada next plan-nya di mana? Setelah itu di Bali Utara udah diputar. Oke. Jadi ada komunitas diving yang dan nelayan yang banyak membantu Yayasan Terumbu Rupa. Mereka muternya di SMA di satu sekolah di situ. Oke. Di Kampung Bondalem. Terus di IPB, di depan mahasiswa IPB, kemudian di Ternate, nanti di Jikomalamu juga di sekolah. Jadi memang tujuan kami juga lebih baik fokusnya ke sekolah-sekolah atau ke universitas-universitas, karena kalau saya bilang ke Domi jangan buang sampah atau sembarangan, atau kalau keluar dari kamar harus matiin lampu, atau harus slow fashion, pakai baju yang tidak harus baru terus, gitu kan. Itu pasti Anda kan nggak nurut. Tapi kalau cucu Anda yang ngomong, atau anak Anda yang ngomong, karena di sekolah dia lihat storytelling dari Yayasan Terumbu Rupa atau dari nonton film Bisikan Terumbu, mungkin lebih kena ya, lebih dapat. kena. Oke, jadi pinginnya memang dikenalnya dulu untuk yang era-era masa-masa anak sekolah, biar lebih memahami, lalu dapat informasi nanti buat yang next generasinya gitu-gitu ya. Dan misalnya yang tanggal 22 Agustus nanti di CGV di Teras Kota. Oke. Itu yang organize anak-anak SMA Francis School. Jadi anak saya dan teman-temannya organize, bikin di sana pemutaran. Dan mereka itu sudah berapa ya? Sudah sejak 3 tahun udah punya Coral Warrior namanya. Oke. Jadi mereka punya organisasi dan jadi storytellernya Yayasan Terumbu Rupa juga. Mereka pergi ke sekolah-sekolah, ke SD, kemana-mana bikin acara dongeng. Dongeng mengenai kori dan koca. Kori itu koral jari, koca itu koral lupa saya. Koral cabang. Dan itu dipersonifikasi, kemudian dijadiin komik. Oke. Terus bahkan kami juga bikin permainan ular tangga untuk anak-anak SD. Jadi ular tangganya bikin yang gede gitu. Kalau misalnya lupa matiin lampu atau nyalain air lupa dimatiin, turun tangga 7 gitu. Oke. Sudah dari 3 tahunan yang lalu melakukan itu ya? Mereka ya. Kalau Yayasan Terumbu Rupa udah sejak 2015 sudah. Jadi kami nggak bekerja hanya di laut tapi juga di darat. Lebih ke pendidikan juga. Jadi itu Yayasan Terumbu Rupa mulai 2015. Iya. Base di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Di Jakarta.
Oh, oke, paham. Makanya ada nama itunya Yayasan Terumbu Rupa. Dengan project-project, ada artificial reef-nya, ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya, edukasi ke sekolah-sekolah. Dan anggota kami secara kebetulan kebanyakan orang-orang kreatif, banyak orang film, orang graphic design atau copywriter gitu-gitu. Yang menyatukan kami sebenarnya karena mereka diver. Jadi sama-sama scuba diver, sama-sama lihat kerusakan koral, sama-sama nangis, terus akhirnya mencoba. Jadi ada berbuat sesuatu. Betul, lebih ke memang melihat kondisinya di bawah laut seperti ini, ada rasa kepedulian, membuatlah dengan proyek-proyek dari Yayasan Terumbu Rupa itu. Oke. Anggota kami nggak ada yang dibayar, jadi semuanya sukarelawan. Oke. Ini kan sebenarnya lebih kegiatan yang mungkin filantropi juga kali ya. Kerja bakti. Ya filantropi yang memang ada atas dasar kepedulian dan juga ada rasa kesenangan juga di sana tuh yang ya. Oke. Terus ke nextnya selain mungkin sudah berjalan nih filmnya kemana-mana. Ada next project apa lagi dari si Yayasan Terumbu Rupa ini? Sebenarnya banyak sekali. Tapi sekarang itu ada kendala besar. Boleh cerita itu sedikit? Boleh dong. Siapa tahu nanti dengan adanya obrolan bahwa ada kendalanya, bisa jadi ada solusinya. Negaramu. Oke. Karena negara nggak hadir. Oke. Dulu kita bikin reformasi, salah satu tujuannya adalah desentralisasi kan. Iya. Apa istilahnya itu? Otonomi daerah. Iya. Dan otonomi daerah itu pernah kami nikmati. Yayasan Terumbu Rupa pernah menikmati itu karena setiap akan membuat kegiatan cukup dengan kekelurahan, camat, dan DKP. Ya. Dinas Kelautan dan Perikanan. Ya. Kalau misalnya ada Taman Nasional ya kami minta izinnya ke Taman Nasional. Ya. Gitu. Jadi paling tinggi itu. Sekarang kemana? Ya, aku gak tahu makanya. KKP. Jadi ada lagi nih. Menteri harus tanda tangan menteri. Iya, ada layer lagi harus ke sana, tembusan ke sana. Iya. Dan itu yang membuat semuanya jadi lama. Wah, itu kok kenapa bisa arahnya sampai ke menteri ya? Dulu itu Yayasan Terumbu Rupa bisa bikin tiga proyek dalam 1 tahun. Karena untuk itu komunikasinya perizinan. Kalau semuanya decentralized kan lebih gampang. Betul. Dan sekarang? Sekarang udah 2 tahun belum keluar izinnya. Wah, jadi terkendala perizinan dan surat menyurat ini ya. Itu gak ada sosialisasi, maksudnya mungkin audiensi kemana untuk bisa mencoba membuat ini jadi lebih sat-sat lagi gitu? Gak ada ya? Gak tahu. Aduh, oke. Saya bukan politikus. Anda yang politikus. Oke. Jadi kebentur di sana. Sampai di tahap menunggu 2 tahun ini belum ada turun informasi surat menyuratnya. Wah. Padahal kepala saya kan sebagai seniman muter terus. Hamil kan. Ini hamil besar. Udah 2 tahun gak lahir-lahir. Karena masalah surat. Aduh. Bagaimana ya untuk akhirnya bisa mencoba meluruskan itu semua ya? Gak tahu. Dan memang sudah dicoba dalam segala hal. Segala sisi itu tetap kebentur. Lewat legal segala macam. Tapi ada balasan gak dari pihak mereka? Oh iya, tapi kayak kita bikin PhD aja. Oke. Apa ya? Bahkan ada mungkin karena peraturan itu baru. Ya. Jadi birokratnya pun belum tahu caranya gimana. Kadang-kadang ada kami bertanya ini jawabnya gimana ini? Dan terus wah kami baru juga Pak, nggak tahu ini jawabnya. Jadi nggak ngerti mau bikin peraturan kenapa aparatnya tidak
dipersiapkan secara matang. Paham. Ini jadi sebenarnya kan simpelnya kita tuh udah ada banyak ide, ada banyak gagasan yang mau direalisasikan, tapi ujung-ujungnya kebentur yang namanya birokrasi. Iya. Dan sebenarnya mungkin peraturan itu bagus, jadi seperti semacam IMB tapi di laut. Iya. Ya. Izin-izin lah, ini itu apa gitu ya. Tapi sekarang Mas Domi mau bikin rig atau mau naruh kabel listrik yang besar, itu yang maksudnya usaha yang bisnisnya gede, itu disamakan dengan apa yang kegiatan Yayasan Terumbu Rupa gitu. Atau terbalik, kegiatan Yayasan Terumbu Rupa itu disamakan dengan orang-orang yang ingin berbisnis di laut. Nggak ada bedanya. Padahal kami kan nggak punya uang, nggak punya. Nah, dari yang tadi film itu sudah jadi, pernah nggak cobain untuk mengajak? Kan filmnya baru. Oh, tapi artinya mencoba untuk memberikan ruang ke teman-teman pejabat itu untuk melihat video itu, ada nggak untuk audiens? Saya kira harus lewat politik. Saya nggak ngerti tapi. Jadi, memang kadang-kadang kan birokrat itu justru menghambat, bukan membantu kehidupan manusia, tapi justru ada gagasan yang bagus dihambat untuk realisasinya. Sangat sayang sekali ya, artinya banyak mungkin gagasan yang udah mau direalisasikan tapi kebentur dengan birokrasi ya. Mungkin tadi ada baiknya memang izin-izin ini bagus ya untuk melindungi atau apa istilahnya laut. Tapi birokratnya nggak ngerti gitu. Oke. Wah. Ya, jadi mau sedih atau mau marah terserah. Iya. Wah. Sudah sampai hampir 2 tahun padahal ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya karena tidak adanya izin yang kejelasan dari para pemangku yang di atas ini, akhirnya tidak ada kegiatan sampai di sekarang ini itu ya. Iya. Karena itu aja gitu ya. Oh, waduh, agak repot sekali ya kalau memang ujung-ujungnya birokrasi izin-mengizin ini. Karena pemangku wewenang ini sebenarnya harus juga tahu bahwa yang dilakukan ini tidak komersil. Tidak ada notabene kayak. Ada sahabat saya, teman sekelas dulu di SMA. Saya ceritain gini, dia ketawa. Dia bilang, ya kamu nggak dikasih izin karena kamu nggak bawa uang. Aduh, paham. Artinya, kayaknya tidak menguntungkan ini proyeknya Pak Teguh ini. Aduh, oh iya. Wah, ini kok dari program si Yayasan Terumbu Rupa tidak ada income bagus ini gitu. Oke. Mungkin. Aduh. Tapi berarti dengan mungkin sudah tahu ada kendala di sana, ada cara lain nggak untuk bisa mungkin berkarya yang mungkin akhirnya diluapin lah dari ketahan. Kan ditahan nih ide-ide tadi tuh. Yang Teguh akhirnya merealisasikan ke kekaryaan yang seperti apa? Mungkin dari Yayasan Terumbu Rupa kan kebentur. Nah, akhirnya dengan ide-ide yang lain tadi itu diarahkan kemana akhirnya? Oh, kalau Yayasan Terumbu Rupa itu yang seperti saya bilang kan kerja bakti. Oke. Idealisme. Ya. Kalau secara pribadi, secara seniman profesional ya saya tetap berkarya. Bukan yang mungkin ide dari yang buat si Yayasan Terumbu Rupa coba untuk dialokasikan ke situ ke pribadi enggak ya? Beda jadi tetap dibagi. Filenya beda. Filenya beda ya. Memang dikhususkan ini hanya untuk Yayasan Terumbu Rupa dan ini karya pribadi yang sebagai seniman profesional gitu ya. Oke, jadi agak ketahan ya di Yayasan Terumbu Rupa ini gitu. Kalau untuk kekaryaan terus berjalan lah ya. Dan untuk Yayasan Terumbu Rupa kan saya tidak pernah minta artis fee. Oke. Jadi benar-benar kerja bakti. Ya. Jadi nggak komersial. Tidak mencari keuntungan. Oke. Mungkin karena nggak cari keuntungan jadi nggak dikasih izin. Mungkin. Nggak mendatangkan rezeki.
Aduh. Tidak nambahin buat kantong-kantong gitu ya. Negaramu. Waduh. Ngisin nih. Aduh. Ya. Mungkin nanti dengan adanya informasi seperti ini nanti ada yang melihat gitu, mungkin bisa jadi catatan untuk bisa dilancarkan untuk soal birokrasi atau mungkin lebih satset lagi ke depannya. Gitu. Mungkin mereka ada baiknya ya, mungkin iya Pak nunggu nanti ada peraturan ini gitu. Mungkin gitu. Kita coba sabar dulu nih makanya. Ya, mudah. Tapi 2 tahun nungguin ya. Oke. Kita minum dulu ya Mas. Tapi kalau kita ngomongin itu mungkin sedikit informasi tentang kekaryaan sosok yang teguh secara pribadi profesional seniman ini sekarang lagi ngerjain apa berarti ya? Beberapa patung untuk proyek-proyek apartemen gitu. Commission ya jatuhnya. Ya. Artinya lebih jalan sekali ya si commission ini ya. Commission work tetap jalan. Oh, oke. Yang patung terakhir ada di Wakatobi, jadi landmarknya Wakatobi itu. Yang Komodo? Bukan. Yang mana? Yang Komodo itu di Pulau Rinca. Wah banyak ternyata ya komisionnya. Ya nanti tak beliin bakso. Oh iya. Cocok anget-anget. Enggak, jadi selalunya memang jadwal atau kita ngomong schedule dalam setahun ya misalnya. Itu sudah ada komission buat A, B, C, D sudah ada gitu berarti ya? Ya rata-rata gitu. Oke, biasanya apa? Kementerian kah? Atau swasta atau pribadi? Waktu yang terakhir tuh yang di Sijendol namanya. Oke. Itu kuda laut pygmy yang banyak sekali ditemukan di bawah laut di Wakatobi. Saya angkat menjadi landmark di sana. Oke. Itu tingginya 12 meter. Bikin dari kuningan sama stainless. Jadi, itu waktu itu proyeknya PUPR. Ya. Jadi saya berurusan dengan BUMN lah. Kalau berurusan dengan pihak-pihak mungkin yang birokrasinya seperti BUMN atau tadi kementerian sama nggak sih susahnya atau lebih berbeda sistemnya nih? Sama juga ada sedikit tidak mungkin ada layar-layar juga gitu ya? Mungkin nggak tahu ya, mungkin di Indonesia itu suku bangsanya ada berapa? Banyak sekali. Anggap aja 200. 200-an mungkin ada ya? Ada 200? Lebih, ada satu lagi. Apa? Birokrasi. Karena kalau saya berhadapan dengan mereka itu saya pikir saya saya ngomong bahasa Indonesia atau apa ya gitu. Untuk mengerti itu susah banget, beda. Titik temunya ya. Titik temunya tuh kayaknya alot gitu ya. Enggak kayak langsung klik gitu, enggak gitu. Jadi harus ke sana ke sini dulu gitu, muter sana muter sini. Dan urusannya kan commission work untuk art. Tapi mereka sendiri nggak ngerti art dan nggak peduli ini apa gitu, nggak peduli. Dan sering menemukan hal orang-orang seperti itu. Iya. Wah, cukup sabar berarti ya. Oh, saya sering marah. Oh, marah juga akhirnya diluapin juga. Ya maksudnya dengan ketidaksabarannya akhirnya kayak kok seperti ada momen yang kayak mungkin tidak dihargai mungkin ya. Iya. Tidak kayak mungkin proud saya terlalu tinggi. Ternyata mungkin ya. Sebenarnya kalau nggak salah Azan Bram pernah bilang bahwa Anda itu tersinggung karena meletakkan proud itu terlalu tinggi. Kalau proud Anda direndahkan mungkin nggak tersinggung. Artinya harus dari diri kita dulu nih men-setting itu levelnya. Jangan merasa kita tinggi gitu ya. Masalahnya ego seniman itu masih ada. Iya. Jadi urusan dengan BUMN selalu saya serahkan ke istri saya. Oh, jadi
Ada memang Dia lebih porsinya sabar. masing-masing ya. Sosok yang Teguh ini fokus berkarya, bagian manajemen nego-nego Mbak semua Mira. Mbak Mira yang akan maju dan menegosiasi. Iya. Karena akan lebih sabar menghadapinya gitu ya. Kalau ketemu seniman ya agak benturan gitu ya. Iya, iya. Kadang-kadang kalau pas Zoom meeting mereka gitu, Mira duduk di sini terus saya mau nimbrung gitu, dia tendang-tendang pakai kaki. Gak usah. Udah beda karena beda nanti tanggapannya. Iya. Artinya jadi makin tidak ada titik temu kan. Kalau senimannya ada, lalu ada pihak yang ini yang dimana nggak ketemu nih gitu. Harus ada middleman. Nah Mbak Mira nih middleman-nya gitu ya. Saya kayaknya dapet teori baru setelah mengenali istri saya yang begitu sabar. Apa itu? Cindo. Orang Cindo itu sabar, sudah biasa ditekan, ya kan? Agak sensitif sih sebenarnya. Iya. Tapi saya belajar banyak dari mereka. Yes. Kalau kita kan terlalu egois. Iya. Terlalu harga dirinya terlalu tinggi. Iya. Mereka enggak, mereka lebih realistis. Dia tahu untuk bagaimana menghadapi situasi. Apakah harus A, B, C, D dia sudah paham. Iya, untung saya dikasih Tuhan istri Cindo. Ya, bener boleh juga ya. Berarti memang ada poinnya gitu, ada value-nya gitu ya. Ya, seni rupa emang bisa jalan tanpa mereka. Betul. Ekosistem yang ada ini semuanya pasti berkaitan dengan saudara-saudara kita yang bangun. Betul. Nggak hanya seni rupa, semua hal, semua bidang. Iya. Ada tuh porsinya. Benar sih. Orang Jawa kerjanya cuma marah-marah. Kayak saya. Karena tidak ketemu titiknya. Jadi belum klik gitu. Enggak, titiknya tidak pernah bertemu dengan titik saya karena saya tidak mau menurunkan. Paham. Jadi memang kita juga harus bercermin juga ya, harus sedikit turunkan rasa ego itu untuk bisa ketemu kliknya tadi. Benar. Iya. Benar. Nih kalau kita ngobrol nih emang suka panjang ya, Yang ya. Aku mau coba nih bertanya mungkin yang terakhir ya, artinya. Tapi sebentar itu urusan katanya sensitif ya. Kan kita selalu bilang saudara-saudara Cindo kita pelit. Enggak. Kebalik ya, artinya salah besar. Saya sedang nyetir mobil, istri saya ada di sebelah saya. Terus, musim rambutan nih di pinggir jalan ada tukang pedagang rambutan. Langsung saya berhenti buka pintu jendela sebelah kiri. Berapa bang? Terus dia bilang 20.000. Gitu. Terus saya bilang 12.000 ya. Jendela kiri itu ditutup. Loh, kenapa kamu tutup? Terus dia bilang kalau enggak ke orang kecil itu enggak boleh pelit. Dia bilang, kalau kamu enggak mau bayar 20.000 ya udah enggak usah beli rambutan. Pelit pada dirimu sendiri aja. Itu ilmu itu nggak ada di orang Jawa. Iya. Kalau bisa semurah-murahnya semurah. Oh iya benar juga mas. Maksudnya iya sih. Kamu boleh pelit tapi pada diri sendiri. Ya, jangan sampai menindas orang, jangan sampai merugikan orang. Oh iya, itu Mbak Mira tuh yang ngomong itu ya. Waduh. Iya benar sih mas, benar. Jangan pernah menindas, jangan pernah. Orang-orang Jawa tua, zaman ya generasi ayah saya sampai kakek saya selalu bilang, Cina kuwi awune luwih tuwa. Cina itu abunya lebih tua. Ya, jadi lebih bijaksana daripada kita. Karena leluhurnya mereka sudah ada lama. 5.000 tahun. 5.000 tahun kebudayaan itu. Betul sih.
Benar. Ini nggak ada urusan sama seni rupa. Oh enggak, ini kan namanya ideologi ada. Ini pedoman hidup gitu. Jangan-jangan Pak Wiyu itu bisa kayak gitu karena Cina. Benar. Itu Pak Wiyu beyond sekali. Ya. Mungkin itu dia pengaruhnya apa ya, mungkin kita lihat dari lingkungan, keluarga itu kan punya pemikiran-pemikiran yang ditelur-telurkan ke anak-anaknya, mungkin ya itu Mas beda gitu. Cara didik ya. Ya, ternyata setelah merasakan langsung yang Teguh ini dengan sosok Cindo ternyata sangat jauh berbeda apa yang diomongkan sama orang-orang di luar sana. Yang konteksnya pelit tidak, yang konteksnya misalnya arogan apa tidak, justru malah sebaliknya semua gitu. Biasa ditekan. Iya. Jadi tanpa sosok Mira mungkin Yayasan Terumbu Rupa tidak akan jalan karena saya marah-marah terus. Betul. Tidak ada sosok yang penenang. Karena nggak akan. Jadi ya memang terbiasa ya soal pendapat berbeda jadinya tegang. Tapi kalau ada yang penenang kan jadi balance ya. Jadi bisa negosiasinya enak, titik temunya enak gitu. Jadi ada win-win solution nih. Kalau enggak kan kenceng terus gitu. Oh, benar. Tapi kenapa sosok Cindo itu jarang ada di pemerintahan ya? Ya karena tidak diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan mungkin Indonesia lebih maju. Wah. Tapi justru orang-orang itu menempati di bidang-bidang yang strategis, bisnis, manajemen, justru malah oke. Ya enggak, justru si administrasi negara itu harus dipegang oleh entrepreneur. Supaya negara bisa mencari untung juga. Betul. Dan berpikir untuk lebih maju terus gitu. Iya. Kalau birokrat kan 9 to 5. Iya. Benar. Nih kalau kita ngomong pemerintahan panjang nih. Tapi aku ada sedikit pertanyaan yang terakhir mungkin. Kan bisa dua episode. Bisa. Bisa. Tapi yang paling penting sebenarnya aku tuh mau tahu soalnya kayak rumus sosok yang Teguh ini, atau mungkin apa sih yang melatar belakangi ya, atau yang membuat spiritnya tetap terjaga nih, balance, semangatnya, terus juga konsistensinya dalam berkesenian tuh apa? Karena ini penting juga buat orang-orang kadang yang muda gitu atau yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin tidak direspon orang. Tadi kan kita dari awal cerita proses sampai ke Yayasan Terumbu Rupa ini kan ada mungkin beberapa tahun yang tidak dilirik gitu sampai akhirnya ketemulah 3 orang beyond ini gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang membuat sosok yang Teguh ini? Pertanyaan ini sering saya hadapi. Jadi saya selalu mengembalikan pertanyaannya ke satu pertanyaan lagi. Pada saat Anda mau menjadi seniman, itu ada dua moto yang dua-duanya legitim. Yang satu adalah berkesenian untuk hidup, atau hidup untuk berkesenian. Dua-duanya legitim. Kalau saya hidup untuk berkesenian. Jadi kalau dapur saya nggak nyala karena karya-karya saya nggak laku, ya kalau perlu Gojek. Cuci piring di restoran atau jadi supir taksi. Gitu kan. Karena urusan dapur dengan urusan berkesenian beda. Dia tetap harus nyala kan. Ya. Nah, supaya dia bisa nyala ya usaha. Tidak harus dari kesenian. Ya. Jadi kalau saya sih hidup untuk berkesenian. Jadi kalau misalnya dapur saya mati, api di dapur mati ya usaha, cuci piring atau jadi supir taksi atau jadi supir Gojek. Nggak ada yang hina. Itu kan sesuatu insting manusia kan untuk survive. Ya. Jadi saya harus survive dulu, baru saya hidup untuk
kesenian saya. Ya. Jadi waktu saya mendengarkan omongan Wiyu di sini kan, Ya. mengenai monetizing, dia nggak tertarik. Jadi dia hanya ingin mengoleksi karya, bukan untuk memperdagangkannya. Ya. Jadi tinggal tujuannya aja ya bagaimana. Siapa namanya sih? Adi Wicaksono kalau nggak salah pernah nulis di Kompas. Tentang tulisan? Collect doll. Oh, koleksi atau di doll ya? Iya. Ya. Ya. Sama di seniman juga begitu. Dua-duanya legitim. Kalau Domi mau berkesenian untuk hidup ya silahkan, nggak ada masalah. Itu tergantung pilihan makanya. Pilihan dan semuanya terserah gitu ya istilahnya. Dan pilihan itu akan membuat sikap kan. Iya. Membuat sikap, membuat karakter. Makanya pada saat saya memilih hidup untuk berkesenian, ya kesenian saya jaga dan tidak harus menyesuaikan pasar. Jadi kalau secara perspektif pasar, ngapain sih Teguh itu Bikin art installation dibuang ke laut, dibuang. Ya. Padahal apa yang dibilang oleh Dr. Begin dari IPB, ini karya seni ini bukan hanya membangun coral reef, tapi dia juga membangun ekosistem baru. Jadi kasih rumah, terutama ikan-ikan yang yang herbivora. Itu kan makanan predator. Jadi saya selalu istilahnya kalau ngobrol sama tukang las saya, gawe ke kos-kosan. Jadi di dalam karya saya itu selalu ada kos-kosan. Kamar-kamar kecil yang kecil, untuk mereka si ikan-ikan. Iya. Supaya mereka sembunyi. Iya. Jadi kesenian itu juga memberi kehidupan, bukan hanya mencari kehidupan. Memberikan kehidupan, bukan mencari ya kehidupan. Artinya memang harus tahu posisinya tadi ya. Iya. Oke. Satu saat waktu Domus Longus kalau nggak salah ya, di Wakatobi di Pantai Baha itu saya baru punya kesempatan untuk besuk karya itu 4 tahun kemudian. Itu waktu saya nyemplung di depan sampai sekarang saya kalau cerita itu merinding. Aku nangis loh. Di bawah laut itu nangis. Wah, anakku wis gede gitu. Jadi saya surprise dari karya yang saya pernah bikin, dan saya pada saat itu saya nggak percaya bahwa ini saya yang bikin. Dan sejak itu pun saya selalu bilang, saya ini sebenarnya cuma tukang kanvasnya Mother Earth. Ya. Jadi Mother Earth yang melukis, bukan saya. Ya. Dia yang ngerombak, dia bangun, dia bahkan Domus Longus itu udah pernah ambruk 2 kali karena keberatan. Oke, karena sakingnya sudah bertumbuh. Saking berat. Ya. Kalau secara ego seniman kan, wah rusak. Padahal perubahan yang dilakukan oleh alam itu sebenarnya kan juga bagian dari karya estetika, kerja estetika. Artinya itu instalasi direspon sama si alam. Bener. Dan itu yang bikin saya kaget waktu kami mau nyemplungin karyanya yang dibeli oleh Wiyu, Abigail dan Evelyn. Ya. Itu kan sempat 3 hari ombaknya gede banget sehingga kami nggak bisa nyemplungin. Arusnya lagi nggak bersahabat ya. Pak Wiyu itu datang. Oke. Dia bilang, saya froh, dass die Natur auch begeistert ist. Loh,
kok ngomongnya gitu. Saifro artinya bergembiralah karena alam juga bersemangat menyambut ini. Beyond sekali. Wah, gila ini orang. Beyond sekali. Sementara saya sedih karena harus mikirin kapan nyemplung ini. Iya, kan? Cuaca karena. Cuaca. Tapi direspon sama Pak Yu berbeda perspektifnya. Iya. Ini artinya alam pun lagi menyambut gitu. Wah. Itulah sosok Pak Yu. Wah, oke. Itu di daerah mana itu? Di Sembiran. Dan ternyata memang arusnya itu di daerah situ arusnya kadang-kadang sangat besar dan sehingga ombaknya lumayan arahnya nggak jelas gitu. Bukan hanya ke pantai saja tapi bisa kemana-mana gitu ya. Akhirnya setelah menunggu masuk dan 4 bulan kemudian ambruk. Karena ada badai. Iya. Jadi ini pengetahuan estetika kita itu berbeda sama sekali dengan alam. Gitu. Buat alam itu pembentukan baru kan. Yes. Karena si struktur itu kan dibentuk oleh si Teguh Goblok ini. Harus wah keren, curve-nya harus bener, R-nya harus 27, 30 gitu. Semuanya dihitung sama insinyur sipil saya kan. Tapi si Mother Earth bilang, oh, ini nggak bagus ini, kurang. Jadi di situ saya banyak belajar dan makanya saya terus jadi merasa oh saya ini cuma tukang kanvasnya bumi. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang lebih dalam ya, mengartikan ini semua gitu ya. Oke. Dan yang lucu lagi waktu persiapan penyelaman barang itu, artificial reef itu, sampai hari keempat, chefnya resort hotel yang kami inepin itu bilang, Pak ini harus diupacarakan. Oh gitu ya. Padahal sebelumnya pagi-pagi saya udah bilang ke anak-anak yayasan terumbu rupa, ayo yang Islam Al-Fatihah, yang sesuai Kristen, agama masing-masing. Yang Kristen Katolik Bapak kami, ayo kita doa gitu. Ombaknya tambah gede. Terus Beli Haji ini saya tanya itu jadi perlu cari pendanda atau apa? Oh saya bisa bantu, saya bisa pimpin doanya, upacaranya. Kami bikin upacara besoknya di pura resort hotel itu, pura utamanya, dan semua ikut berdoa. Terus kemudian kami pindah, ada potong-potong ayam segala semuanya, sajen-sajen itu di pura kecil di pinggir pantai kan. Sorenya ombaknya turun. Terus besoknya pas sarapan saya tanya Beli Haji, kemarin itu kita upacara doa ke Yang Widi atau siapa? Oh enggak Pak, ke penunggu sini yang jaga pantai. Permisi. Jadi ternyata kita ini yang monoteis terlalu sombong ya, merasa dekat dengan CEO tapi melupakan satpam. Iya. Ini penjaga realnya. Jadi satpam itu kita kasih sajen. Betul. Kita kenalnya CEO, merasa tinggi, bangga gitu kan. Justru satpam kita belum rangkul, salah. Iya bener. Artinya ini kan ada gini, ngelihatnya kan semacam kita ini leluhur yang ada kayak kelokalan, tradisi juga jangan dilupakan. Iya. Gitu. Di satu podcast di Salihara waktu itu juga saya ngomong bahwa orang Indonesia itu selalu memunggungi laut. Padahal kita negara bahari kan. Jadi saking memunggungi laut jadi buang sampahnya juga ke belakang gitu.
Dan itu kadang-kadang kalau Anda diving ya sangat menyedihkan sih. Kadang-kadang saya bisa bertemu dengan, tak pikir wah ada ikan putih. Ya, ternyata ini pembalut wanita. Kayak gitu. Oke, benar. Jadi bukan hanya sampah, bukan hanya tas plastik aja gitu. Tapi ada benda-benda lain yang semuanya hampir dibuang ke laut. Nah, Mas Zen waktu itu sebagai moderator nanya, kira-kira apa resepnya Mas Teguh untuk menyadarkan bangsa Indonesia ini bisa lebih menghormati laut gitu. Ya waktu itu saya jawab, ya paganisme harus dihidupkan lagi. Gitu kan. Supaya manusia Indonesia itu takut sama batu, jadi mau nebang hutan pun tidak sembarangan, jadi harus nanya dulu mama yang nunggu gitu. Jadi salah satu kunci itu ya, karena bagaimanapun nanti ketika kalau enggak alamnya rusak. Ya. Karena kalau di era yang paganisme itu kan hampir semua lini ya, dari laut, hutan, lingkungan semua mereka ada penunggunya. Jadi ada manusia segan untuk merusak itu semua. Kalau paganisme masih hidup di Indonesia nggak ada banjir bandang. Ya, karena mereka sangat takut dengan si penunggu alam tersebut. Oke. Ya. Kita yang monoteis ini kan suka harga dirinya terlalu tinggi. Egonya tinggi. Ya. Terakhir ada informasi apa yang Teguh mungkin yang mau dibagi, mau di-share ke teman-teman, kolega semua, teman-teman yang di rumah mungkin? Atau ada acara yang mau di-share juga mungkin? Ya yang tanggal 22 Agustus udah habis kursinya. Oh iya udah habis. Tapi nextnya kan ada fully book. Rencana yang di Bandung. Di Bandung di Selasar Sunario. Buat teman-teman, kalau misalnya dari obrolan ini ada tadi info soal screening movie tentang Artificial Reef itu, akan ada turnya ke Bandung ya. Iya. Di tanggal berapa itu ya? Tanggal 4 September. Kebetulan tanggal 5-nya kan hari libur itu. Kalian sekalian bisa kulineran di Bandung. Itu screeningnya rencana di mana 4 September di Bandung? Di Selasar Sunario. Selasar Sunario. Detailnya pantengin aja, nanti ada akun jam 7 malam. Jam 7 malam itu ada akun di Selasar Sunario dan juga pasti ada di Instagramnya masing-masing. Instagramnya Teguh Ostentrik juga ada di Selasar Sunario gitu. Yeah. Terakhir, apakah yang Teguh mau mencoba menyanyikan satu lagu mungkin? Karena suaranya dan kita tahu ada beberapa. Emang ada musik di sini? Gak ada sih, tapi ya bolehlah sedikit langsung dikit aja gitu. Nggak usah full, dikit aja untuk mengakhiri obrolan kita. Karena kalau kita teruskan obrolan ini bisa 4 jam kita langsung nonstop. Harus jam. Oh iya, nanti tak ambil berarti. Mau nyanyi? Boleh ya. Tapi sebelumnya aku terima kasih. Sama-sama. Yang Teguh akhirnya sudah ada di sini ngobrol, berbagi informasi, journey dan juga project-projectnya yang terbaru ada Artificial Reef ini soal film yang screeningnya itu. Dan juga informasi tentang nextnya akan ada apa. Nah itu kita akan pantengin, berarti ada di akun Instagramnya ya. Teguh Ostentrik ya. Dan Yayasan Terumbu Rupa itu ada. Artopologi juga ada. Gitu. Pokoknya terima kasih. Sama-sama terima kasih.